semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Tadi kedekatan ya, Bu. Seperti biasa, oracle card udah di meja. Oke, agak partikular dari Mystical Wisdom. Tema reading hari ini adalah Dolphin. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Jangan khawatir, berbahagialah katanya. Dari Goddess Guidance, Maeve, Cycles and Rhythms. Honor the cycles of your body, energy levels, and emotions. Jadi hormati, hargai cycles, perputaran, siklus dari badan, energi level kita, dan emosional kita. Fokus konsentrasi di badan kita sendiri itu ternyata tidak mudah. Gue aja males suruh yoga, apalagi meditasi. Jujur males gue. Dapat 3 loh dari Universe Tarot. I am a spirit having a human experience, and I am here to get closer to love. Jadi kita ini adalah jiwa yang mengalami pengalaman kemanusiaan, dan kita di sini untuk mendekatkan diri dengan cinta. Jadi jiwa kita sebenarnya nggak akan pernah takut dengan physical pengalaman fisik itu nggak terlalu dikhawatirkan lah, karena sebenarnya yang abadi itu ada di dalam jiwa kita, ya kan. Di saat coba kamu merem aja gitu, kita merem aja nih gitu, pokoknya kamu baca, kamu lihat ini ya, mushroom, oke? Kamu merem, kita merem, masih bisa ngebayangin mushroom, ya kan? Kita bicara, mengeluarkan suara atau tidak, di dalam diri kita ada yang mendengarkan gak? Ngomong sendiri gitu, siapa yang dengerin itu? Dan di saat kita merem, kita melihat menembus waktu dan ruang. Kita bisa melihat sesuatu yang belum terjadi, ya kan? Ya itu mimpi atau angan-angan kita, ya kan? Fantasi kita. Itu kita melihat sebenarnya. Bahkan yang udah terjadi kapan tahun itu bisa kita hadirkan saat ini juga, gitu kan? Yang melihat tuh siapa? Jiwa kita. My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. Kebahagiaan saya adalah proyeksi langsung dari tingkat kepercayaan dan keyakinan kita terhadap semesta. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Energi saya menciptakan realitas saya. Apa yang saya fokus, itulah yang akan menjadi kenyataan. Jadi kalau mau berfantasi atau berimajinasi, jangan yang jelek-jelek. Kenapa? Ya itulah yang akan menjadi kenyataan. Jadi be the master of your mind. Harus bisa mengkontrol
apa yang kita visualisasikan di dalam pikiran kita, karena energi itulah yang menarik kemudian kan, vibrasi frekuensinya itu akan menarik sekeliling sekitar kita untuk menjadikannya nyata. Oke. Mushroom lagi ini ya, lagi ngetren, keluar mulu mushroom. Dari Literary Witches Oracle card dapat 2, yaitu mushroom ya, kita selalu selalu berhalusinasi ya, dan braid, kepangan tuh. Nah, secara spiritualnya braid itu apa sih? Rambut itu untuk beberapa kultur, untuk beberapa budaya sangat penting dan mewakili banyak hal. Orang Amerika atau orang Indian ya, orang Afrika, bahkan mungkin orang Jawa sendiri pun juga punya ini ya, kepercayaannya sendiri untuk yang namanya rambut ya. Buat orang Indian itu rambut itu adalah perpanjangan dari pikiran kita dan selalu yang mengikat kita, dan simbol dari kepangan itu sendiri kan ikatan ya, ikatan. Ada yang 2, ada yang 3. Biasanya kepangan itu ada yang dari 3 atau ada yang dari 2. Ini sih kelihatannya cuma 2 ya, dari gambar ini cuma kelihatan 2. Tapi intinya biasanya kalau potong rambut itu, orang Indian itu biasanya, Indian Amerika ya, orang Indian Amerika itu biasanya karena ada kehilangan, ada siapa yang meninggal gitu, atau ada kejadian-kejadian penting, kehilangan gitu. Karena kehilangan itu mereka potong rambut. Kalau kita bilangnya buang sial gitu, kalau kita buang sial. Dan biasanya kalau mereka itu orang Indian itu nggak dibuang gitu aja, tapi dibakar bersama dengan mimpi-mimpi, khayalan-khayalan, dan yang mengikat bersama dengan sesuatu event itu sendiri ya, atau berdasarkan orang kalau memang kehilangan orang itu gitu, sehingga tidak mengikat kita yang di realitas kita yang sekarang. Itu kalau menurut orang Indian. Kalau menurut orang Afrika lain lagi, Afrika yang kemudian jadi Afrika American, itu ceritanya lebih ruwet lagi karena berdasarkan historinya, berdasarkan sejarahnya yang juga melewati masa perbudakan, jadinya lebih panjang lagi cerita tentang kepangan ini. Sedangkan pada intinya sih ya, dari semua kultur itu, ini adalah keterikatan dengan budaya itu sendiri, antar generasi. Menjadi satu. Tapi di sini kita dikasih juga mushroom. Ya. Ada nilai-nilai yang memang kita, dan kebanyakan ini rata-rata tentang relationship ya, ke sakral, betapa sakralnya sebuah relationship antara satu generasi dengan generasi berikutnya. Sehingga seperti contoh biasanya anak cewek akan cari suami seperti ayahnya. Anak cowok biasanya cari istri seperti ibunya gitu. Itu karena alam bawah sadarnya mereka terbentuk secara tidak sadar. Kita memilih seseorang yang mewakili bibit bobot dari orang tuanya, kebiasaan habit
yang di bawah alam sadar kita. Mushrooms. Jadi di saat kita tidak sadar, makanya balik lagi, ketidaksadaran itu ya juga mengikat kita pada generasi yang kemudian menjadi, kalau orang sekarang pada bilangnya karma, yang kita secara nggak sadar pun terikat, dan kadang bahkan deny gitu, menolak kenyataan itu. Kalau kita melakukan sesuatu itu berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, atau waktu kita kecil, atau itulah, makanya kesadaran itu jauh lebih tinggi. Karena begitu kita sadar, kita tahu bagaimana harus bertindak. Di saat kita dikuasai penuh oleh alam bawah sadar kita tidak sadar, artinya kan kita bertindak berdasarkan orang lain, pengalaman yang dipengaruhi oleh orang lain, bukan semurninya kita, gitu maksudnya. Dan terkadang itu yang membuat halusinasi akan kenyataan kita yang dipengaruhi oleh orang lain, bukan oleh diri kita sendiri penuh secara sadar. Seperti halnya di sini bilang, ya kan, untuk menghargai, menghormati body, energi level kita, dan emosi. Dan juga seperti di sini, kita adalah jiwa, ya. Kita adalah jiwa yang mengalami pengalaman manusia, dan energi kita itu menciptakan suatu realitas berdasarkan apa yang kita fokusin. Nah, kadang-kadang fokusnya kita adalah lebih ke alam bawah sadar kita dibanding apa yang kita fokusin sebenar-benarnya, gitu. Tarot. Energi hari ini. Two of Swords kebalik, Ace of Pentacles, the Temperance, the Death. Alam bawah sadar kita, energinya, alam bawah sadarnya adalah the Death. Di bawahnya Justice, di bawahnya Ace of Cups, di bawahnya Nine of Pentacles, di bawahnya Seven of Swords, di bawahnya ada The Wheel of Fortune. Dah aja dulu. Bentar ya. Energi Scorpio, self transformasi. By the way, kita 2020 ya. 2020 tuh memang kayaknya tahun transformasi secara besar-besaran. Dengan segala planetnya yang retrograde, kita memang dipersiapkan setahun ini penuh untuk mereformasi diri kita. Sampai nanti ini bulan depan mulai banyak yang direct ya, seperti Jupiter direct, Saturn direct, tapi Mars-nya retrograde ya. Dan habis itu Pluto-nya juga nanti bulan November atau bulan Desember dia direct juga. Jadi kita selama ini di karantina untuk merevaluasi, untuk merenung, untuk meditasi apa
dalam segala aspek kehidupan kita untuk mereformasi secara penuh diri kita masing-masing kayaknya. Dan cara berpikir kita ini ya, cara berpikir kita dari cara berpikir pemandang kita dari kecil hingga kita sekarang, dan bagaimana kita ingin merealisasikan masa depan kita itu berdasarkan apa? Pertanyaannya adalah itu. Dan berdasarkan apa yang diajarkan kita selama ini, kita diajarkan, atau berdasarkan pemahaman diri kamu sendiri terhadap apapun pengalaman kamu selama ini, atau berdasarkan teori-teori yang kita bagaimana kita dibesarkan. Semua tergantung kita lagi sendiri, ya kan? Justice, apa yang bernilai di hidup kamu? Prioritas kamu apa? Bagaimana kamu etika kamu dalam bekerja, dalam bersosialisasi? Prioritas kamu apa? Bagaimana kamu mendapatkan penghasilan? Nilai-nilai yang kamu pegang apa? Seimbang nggak? Untuk diri kamu sendiri, untuk diri kita sendiri, dan untuk sekitar, community ya. Dan material possession ini bagaimana kita berkonsumsi, cukup konsumtifkah kita, dan apakah kegunaannya, nilainya apa untuk diri kita berkonsumsi, berlebihan atau tidak, atau reflektif dengan sumber daya alamnya, dengan kegunaannya, seimbang atau enggak. Ace of Cups, cerita cinta baru, kemandirian, kebebasan, dan self esteem ya, kemampuan diri penuh menjadi yang independen. Apakah masih harus kita berlari dari kenyataan sebagai diri? Kenyataan itu adalah jati diri kita sendiri. Karena karma akan berputar berdasarkan apapun keputusan kita sendiri. Oke, itu energi alam bawah sadar. Oke, kita sudah melepaskan segala ilusi, segala kebingungan, ketidakmampuan kita untuk menerima hal-hal yang apa adanya. Kita belajar untuk melihat apa adanya. Sesuatu hal itu begini adanya, begitu adanya gitu. Tanpa harus memberi bumbu apapun itu, kita mampu menerima sebuah kenyataan. Untuk memulai sesuatu yang baru dan nyata, kita harus bisa lebih bersabar terhadap proses perbedaan, menjadi yang lebih terbuka dan fleksibel di dalam prosesnya. Divine timing, divine process. Ini ungu sama kuning ini.
bukan ungu, apa sih, abu-abu ya. Dia mencoba untuk mengkombinasikan dua elemen yang berbeda, jadi perbedaan itu ya, dia mencoba untuk menjadi terbuka dan mengkombinasikan dua elemen yang berbeda, dan di situ ada proses divine timing, dan dia sangat angelic ya, sangat malaikat. Dan ini energi di emosional kita masing-masing, home, family kita ya, roots, budaya, dan fondasi kita. Kita mencoba lebih fleksibel. Alright, oke. Seperti kalian sendiri lihat, mungkin kalian bisa mengartikannya dengan lebih berbeda energi hari ini. Nah. Oke, udah cukup segitu aja, udah kelamaan juga. Untuk semuanya, makasih, likes, comments, sama shares-nya ya. Dan untuk kalian semua yang udah donasi, gue sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu besok. Dah.